sudah terlambat. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Quran, pertama, hudal linnas. Apa hudal linnas? Orang segala jenis manusia yang kemudian mereka hidup, yang menyembah Allah dan yang tidak menyembah Allah. Kalau mereka kebingungan di antara Tuhan yang mana harus mereka pilih, Allah kasih konsepnya. Begini cara berpikir agar engkau bisa kembali kepada Allah. Apa? Al-Quran. Itu huda linnas. Tapi setelah nas itu memilih huda, memilih Al-Quran, katakan, kamu udah pilih Al-Quran? Udah. Tadinya kamu nyembah apa? Nyembah manusia. Kamu udah pilih huda, petunjuk. Udah. Oke, ini petunjuk selanjutnya apa? Littaqwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sekarang kamu sudah Islam kan? Oke, sudah. Oke. Apa yang harus kamu kejar? Apartemen, ya Allah, ku kasih mati. Buat apa apartemen? Oh iya juga ya. Oke. Istri yang cantik, ya Allah, ku kasih tua. Buat apa lo? Iya juga. Nyari harta sebanyaknya. Lo mati, keluarga lo yang berebut. Iya juga ya Allah. Pak SY mau tanya, tapi di luar temen kaum muslimin ke Mekah mengelilingin Ka'bah, apa yang ada di DLMN? Mengelilingi Ka'bah itu bukan karena ada sesuatu di dalamnya. Jadi jangan salah. Jadi ibaratnya kalau dalam bab ibadah. Semoga bisa nangkap apa yang disampaikan malam ini. Ya, biar nangkep. Berbicara tentang ta'abbud, ibadah. Ibadah itu adalah tata cara penyembahan. Sekarang coba kita lihat. Penyembahan daripada manusia terhadap sesuatu yang mereka duga Tuhan. Itu berbagai macam caranya. Ada yang menyalakan api, yaitu majusi. Ada yang menyembah manusia, menyembah sapi, ya, misalnya daripada Musa Samiri. Dengan segala pengibadahan yang mereka cetuskan. Di dalam Islam, Allah tidak mau semena-mena. Maka ibadah itu dipatenkan caranya. Udah. Kalau enggak, kita juga bakal sama seperti penyembah berhala. Saya beribadah, makasih banyak. Saya beribadah, dengan Anda beribadah bisa jadi berbeda. Saya beribadah demikian, antum beribadah demikian. Tergantung bagaimana enaknya kita beribadah. Allah nggak maukan ini. Karena melihat orang yang menyembah berhala, itu menyembah dengan sembarangan. Allah mantapkan dengan ibadah dan ibadah. Seperti kita bertanya, kenapa kita harus sholat? Untuk mengibadahi Tuhan. Sedangkan kalau kita untuk bertuhan, kita cukup mengatakan, ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Ilahi, ya Syakur, ya Ghaffar. Udah, ngapain kita harus sholat? Kan gitu pertanyaannya. Karena Allah yang mantapkan, begini cara mengibadahiku. Dengan sholat. Tujuannya, agar ada ibadah yang terkhusus, agar jauh berbeda dari orang yang menyembah selain Allah. Dengan beribadah secara sembarangan. Oke. Begitu juga dalam bab tawaf. Kenapa harus tawaf dijadikan syariat? Sama seperti dijadikan syariat sholat. Seperti pertanyaan kita. Untuk beriman kepada Allah haruskah sholat? Beriman ya. Beriman kepada Allah haruskah sholat? Tidak perlu. Kalau dalam bab iman. Beriman kepada Allah, kamu yakin Allah sebagai Tuhan, selesai. Beriman kepada Allah dengan kamu memuji Allah, selesai. Beriman kepada Allah dengan kamu berdoa kepada Allah, selesai. Nggak harus sholat. Tapi kalau kamu menganggap Allah sebagai Tuhanmu yang sebenar-benarnya, kamu juga harus menganggap perintahnya adalah wujud cintamu kepadanya. Lalu Allah mantapkan ibadahnya. Lalu Allah patenkan bagaimana cara dia diibadahi. Nah, dengan segala syariat-syariat yang berlaku, termasuk tawaf. Bukan karena ada apa di dalamnya. Jangan sampai kamu kira di dalamnya ada gasing berputar sehingga kita putar gitu. Bukan, karena dimantapkan pengibadahan. Nah, ini sejarah tawaf. Ya, sejarah tawaf. Nih, tawaf itu adalah syariat yang turun kepada Nabi Ibrahim. Ya, syariat yang pertama turun kepada Nabi Ibrahim. Syariat pertama yang turun kepada Nabi Ibrahim yaitu tawaf. Karena apa? Karena Namrud mengelilingi daripada Hubal. Nah, ini daripada berhala tersebut. Kalau masalah mengelilingi berhala, itu masih biasa. Akan tetapi bahkan mereka terjebak dengan pemikiran kuno di era Namrud, yaitu dengan mempersembahkan darah pada berhala. Mereka potong kurban, mereka persembahkan darah sebagai pemberkatan terhadap Tuhan. Bahkan na'udzubillahnya, mereka juga tidak ragu
untuk kemudian mempersembahkan darah. Nah, ini kan rancu. Ini kan hancur pengibadahan terhadap Tuhan dengan demikian. Lalu Allah bagaimana? Allah gantikan tawaf tersebut kepada tawaf yang lebih baik. Sama seperti Idul Fitri dengan Idul Adha. Idul Fitri dan Idul Adha ini menggantikan dua daripada lebarannya ataupun perayaannya kaum kafir Quraisy. Apa? Hari Raya Nairus dan Hari Raya Marjaan. Di mana mereka di dalam hari raya tersebut mereka pesta mabuk-mabukan. Mereka pesta mabuk-mabukan, mereka pesta wanita, bahkan mereka menggilir panah. Ini kan panah itu punya dua sisi. Kemana yang ditunjuk panah mereka berperang. Misalnya ditunjuk nih, saya di sini, ada teman saya di sana. Nah, ini kami berkuda, bunuh-bunuhan. Nah, itu dalam perayaan tersebut dan mereka senang dengan hal tersebut. Lalu Allah apakah harus menghilangkan hari raya? Apakah Allah harus menghilangkan hari kebahagiaan? Tidak. Allah gantikan saja bagaimana sistemnya. Yang tadinya ditawafi berhala, mentawafkan sesuatu yang bukan berhala hanya untuk memuji Allah. Karena ditinjau daripada tawaf tersebut bukan dari kelilingnya, daripada labbaik Allahumma labbaik, itu kan pujian. Sama seperti kita di rumah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Digantikan. Di mana mereka dulunya memuja selain Allah. Gitu. Terus kalau kita berbicara Ka'bah. Ntar, ini kok ada jerawat saya gede banget. Nah, berbicara tentang Ka'bah. Ka'bah itu adalah titik koordinat sujud. Titik koordinat, bukan Allahnya yang kita sujud ke situ, bukan. Tapi titik koordinatnya di situ. Oh, titik koordinatnya dipindah, Bang. Apa titiknya? Ka'bahnya diruntuhkan, dibangun di Monas, dibangun di Bogor. Kita nggak perlu hadap Ka'bah yang ada di Bogor, tetap hadap ke Masjidil Haram. Karena pusat sujud ke sana. Paham ya? Apa? Kan itu. Tujuannya agar kita tidak sembarangan dalam bersujud. Kalau tanpa titik koordinat ataupun arah kemana kita bakal menghadap, kita akan hadap sembarangan. Ketika kita sholat jamaah, ya berbentur kepala kita. Satu hadap kiri, satu hadap kanan. Satu hadap belakang, satu hadap depan. Maka dimantapkan. Karena ini datang daripada Allah, mekanisme juga harus detail. Karena Tuhan yang paling tahu bagaimana sikap manusia. Maka diturunkanlah hukum yang detail seputar bagaimana kemudian manusia berlaku. Gitu, teman-teman. Selesai ya. Jadi salah, jangan dikira tawaf itu karena ada sesuatu di dalamnya. Nggak ada. Bukan karena ada sesuatu di dalamnya ya, teman-teman. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk kepada pengajian tauhid kita malam hari ini. Malam kemarin kita telah membahas bagaimana tentang burhanut tauhid, dalil burhan. Alhamdulillah terjawab. Masya Allah. Burhan tauhid. Apa itu burhan? Bagaimana kemudian kita mengenal wujudnya Allah sehingga ternafi wujud kita, hingga yang kita paham yang mewujud hanyalah Allah. Nah, maksudnya bagaimana? Dengan kita memahami wujud kita, rambutnya panjangin lagi, iya. Dengan kita memahami bahwa diri kita tidak ada yang mampu kita miliki di dalam tubuh kita, bahkan satupun daripada apapun anggota tubuh kita. Di sini kita paham bahwa wujud kita bukanlah wujud yang sebenarnya. Artinya wujud di sini bukan bentuk ya, keberadaan. Bahwa yang patut dikatakan ada hanyalah Allah. Karena beliau zat yang ada tanpa tiada. Karena dalilnya, ingat, karena dalilnya yang berlaku di antara dua yang kontra hanya satu saja. Antara kiri dan kanan yang berlaku hanya satu. Apa? Kalau disebut kanan, hilanglah kiri. Kalau disebut kiri, hilanglah kanan. Kalau disebut atas, hilanglah bawah. Kalau disebut bawah, maka hilanglah atas. Disebut maha awal, hilanglah kelahiran. Disebut maha kekal, hilanglah kematian. Zat wujudnya Allah, keberadaannya Allah tanpa ketiadaan, maka pantas disebut ada. Sedangkan kita mau disebut ada, tapi ada kematian, maka tidak pantas disebut ada. Disebut tiada boleh enggak? Enggak juga. Kenapa? Karena kita juga sebagai zat yang diwujudkan oleh Allah, diadakan oleh Allah untuk menunjukkan bahwa diri kita tidak patut sombong dengan keadaan ada yang ada pada kita. Keadaan ada yang ada pada kita itu hanya titipan yang boleh dicabut kapan saja sekehendak Allah. Sekarang gini, mana yang berhak sombong? Orang yang punya mobil pribadi atau orang yang rental mobil? Nah, mana yang patut ya, bukan boleh sombong ya. Yang patut seharusnya orang menyombongkan diri, mobil pribadi milik sendiri atau mobil rental.
punya mobil pribadi. Sedangkan jiwa kita, keadaan adanya kita, ini rental dari Allah. Ini rental aja dari Allah. Nah ini rental keadaan kita. Apa contoh? Tangan kita rental dari Allah. Mata kita rental dari Allah. Hidung kita rental dari Allah. Mulut kita rental dari Allah. Kalau sedetik Allah buat kita bermasalah pada tenggorokan, bisa kita bicara? Ya. Kalau Allah buat mata kita berhenti dari penglihatan, bisa kita melihat dan bertanggung jawab terhadap mata kita? Tidak bisa. Menunjukkan apa? Tidak ada yang kita miliki daripada tubuh kita, bahkan satupun daripada tubuh kita ini. Gitu. Sehingga terpaham apa? Di dalam dunia, tugas kita sadar diri. Apa sadar diri? Dengan paham tauhid. Detik kita paham tauhid, udah, detik kita paham tauhid, di situ kita paham. Aku siapa? Yang ada hanya Engkau. Nangkap? Keakuan dalam tubuh kita buang. Yang ada Dia, yang aku. Sehingga siapa kita? Siapa aku? Yang ada hanya Engkau. Nangkap di sini? Siapa aku? Yang ada hanya Engkau. Sehingga kemudian kalau semua itu udah selesai, karena ibaratnya gini, kita hidup, semua alur kehidupan itu semua sama. Gak ada yang berbeda. Mau siapapun, semua akan baik. Semua pernah baik. Semua pernah merasakan namanya baik. Ketika dia bayi, dia merasakan, dia berketergantungan kepada ibunya untuk hidup. Oke? Dan ibunya saat masih bayi berketergantungan kepada manusia lain. Semua pernah bayi. Siklus kehidupan selanjutnya mulai pelan-pelan akan dewasa. Sekolah. Setelah sekolah, SD, SMP, SMA. Setelah itu kuliah. Setelah kuliah menikah. Setelah menikah tua. Setelah tua meninggal. Siapapun manusia sama. Lalu apa faedahnya kehidupan yang berulang? Saya bayi, sekolah, besar, menikah, punya anak, meninggal. Kamu, dia, siapapun yang ada di muka bumi ini, alur kehidupan semua sama. Siklus yang berputar, semua sama. Lalu apa faedah dunia ini? Baru ada faedah dunia ini kalau ada hal yang berbeda. Contoh, baru ada hebat dunia ini dan kita bertempur habis-habisan di dunia ini apabila saya dilahirkan bayi dulu, dia dilahirkan tua dulu. Ada orang dilahirkan jadi kucing dulu, ada orang dilahirkan jadi lembu dulu hingga jadi manusia. Dan perbedaan. Nah ini seru dunia ini. Nggak ada rules yang sama. Tapi detik ada rules yang sama, kita tanya, kemana dunia ini? Apa yang harus ku kejar? Semua penderitaan akan terobati karena kematian. Tapi masalahnya untuk mati saya nggak sekuat. Untuk mati saya tidak berani. Makanya dikatakan, Unzila alaikal kitab hudal lil muttaqin. Apa dikatakan? Huda, petunjuk. Ketika Al-Quran yang berisikan firman Tuhan, tanda puisi dari Tuhan, tanda cinta daripada Tuhan, agar kita tidak liar dalam hidup. Diturunkan puisi Tuhan yang berupa kitab suci. Ketika diturunkan kitab sucinya bilang petunjuk. Saya tanya kepada teman yang menonton pengajian hari ini, petunjuk kemana? Dan kenapa harus ada petunjuk? Hidup yang tinggal simpel aja. Kenapa harus ada Al-Quran? Al-Quran bilang, ini Al-Quran menjadi imaman bagi engkau. Ya, apa imaman? Yang akan mengimamimu ke arah mana? Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk. Pertanyaan saya, lah hidup ngapain pakai Al-Quran? Yang kita butuhkan ilmu cari makan. Yang kita butuhkan adalah ilmu bagaimana cara kita menelan nasi, cari makan nasi. Yang kita butuhkan bagaimana ilmu berkeluarga, ilmu menanam padi, ilmu untuk berbisnis dan segala ilmu-ilmu. Kenapa? Untuk apa Al-Quran? Katanya dia petunjuk apa? Nggak ada diajarin cara cari duit, buka usaha apa, nggak ada. Petunjuk apa? Ayo, petunjuk apa? Bang John Galuh, bentar lagi saya jawab pertanyaan itu. Bagus pertanyaan. Dah, apa? Kenapa Al-Quran mengklaim dirinya petunjuk? Sedangkan dalam kita berhidup bukan Al-Quran yang kita pakai. Yang kita pakai ilmu fisika kita. Kalau kita jadi ilmuwan. Ilmu matematika kita. Kalau kita jadi pedagang. Buat hitung uang. Petunjuk kembali ke Tuhan. Maksudnya petunjuk lagi Tuhan ya mati aja. Petunjuk lagi Tuhan kembali. Cara kembali ke rumah ya tinggal naik mobil balik ke rumah. Kembali ke Allah tinggal mati. Apanya yang petunjuk? Apanya? Ayo. Petunjuk untuk kehidupan yang kekal yaitu akhirat.
dia mati. Kalau dibilang petunjuk ke kehidupan yang kekal yaitu akhirat. Cara menuju akhirat mati, selesai. Petunjuk agar tidak berada pada kesesatan. Petunjuk agar tidak berada pada kesesatan. Tidak berada pada kesesatan. Ya jangan sesat. Petunjuk apa? Untuk jadi takwa. Petunjuk dari segala pertanyaan manusia di balik rules kehidupan yang terus berputar dan itu sama. Paham maksud saya? Petunjuk gini. Manusia, ya. Pusing kan? Ya. Kenapa pusing? Ya masalah banyak banget ya Allah. Oke. Apa yang ada pada diri engkau? Ya tidak ada ya Allah. Saya punya tangan. Nah, itu milik kamu apa milik aku? Oh, milik engkau ya Allah. Nah, kalau aku bikin lumpuh bisa nggak? Bisa. Itu milik aku ya? Oke. Terus begitu kemudian engkau hidup, kamu cari apa? Pertama yang ditanyakan, kau hidup untuk apa? Apa ya Allah? Buat bahagian istri. Nah, kira-kira setelah kau bahagiakan istri, sudah tercapai belum kebingunganmu? Sudah tercapai belum semua jawaban kebingunganmu? Belum ya Allah. Sekarang semua orang itu membahagiakan istrinya, membahagiakan anaknya. Kira-kira kalau kita duduk dengan mereka, kita tanyakan bahagiakah hidupnya? Belum tentu. Bisa jadi dia terbeban dengan segalanya. Bagaimana seseorang lelaki duduk di pinggir rumah? Bagaimana seseorang lelaki itu duduk di pinggir rumah ngerokok dia? Itu kalau kita datang, Pak, bahagia Pak hidup ini? Enggak, banyak sekali masalah. Setiap orang masalah, kekhawatiran, rasa takut, rasa tidak berani, rasa lancang, semua terjadi. Kekhawatiran bagaimana besok, bagaimana lusa, bagaimana 1 bulan, bagaimana 2 bulan, bagaimana setahun, bagaimana anakku, bagaimana istriku, bagaimana ini, dan segalanya. Amburadur di dalam kepala. Sehingga kita bertanya, di antara aku, kucing, dan lembu, kenapa aku harus jadi manusia? Kenapa aku tak kucing aja? Enggak capek, tinggal ngeong-ngeong. Kenapa aku harus manusia? Ketika engkau menentukan aku sebagai manusia, ya Allah, berarti engkau punya tujuan kenapa aku harus manusia bukan kucing dan aku bukan lembu dan aku manusia. Kau pasti punya tujuan. Allah turun, bingung ya mau kemana? Semua rules, anakmu mati, engkau mati, orang kaya mati, orang miskin mati, semuanya mati. Kemana kalian? Ujungnya jadi tanah. Apa yang mau kalian cari ya? Gedung yang besar, kalau lu mati gedung itu buat apa? Ya buat anak saya, lu mati udah gak bisa lihat lagi. Rules kehidupan kamu untuk mendapati gedung yang tinggi, pasti kamu itu mencapaikan diri dan semuanya. Detik kamu sedang membangun gedung yang kedua, kamu mati. Guna gak gedung itu? Gak guna. Karena apa? Cita-citamu putus olehku. Mau kemana kamu? Segala pertanyaan. Kemana kita sebenarnya? Aku dilahirkan dan dipilih jadi manusia. Padahal aku bisa jadi selain manusia. Kalau Allah mau milih. Saya tanya nih kepada teman-teman. Antum-antum semua bisa nggak dipilih oleh Allah menjadi biawak? Bisa nggak? Antum semua yang ada di sini nih. Dipilih oleh Allah untuk jadi biawak. Bisa nggak? Dulunya. Dipilih oleh Allah menjadi biawak. Bisa nggak? Bisa. Dipilih oleh Allah menjadi pintu. Bisa nggak? Bisa. Dipilih oleh Allah menjadi lampu. Bisa. Tapi dipilih jadi manusia. Maka timbul pertanyaan, apa alasan? Apa alasan ada komunal makhluk yang diberikan rasa pikir? Ada komunal makhluk yang diberikan rasa pertimbangan akan ini dan itu. Apa alasannya? Sedangkan kita melihat kebinatangan tanpa jalur fikir, moralitas dan semuanya, mereka berlaku seenaknya, aman. Lalu makhluk yang dinamakan manusia diberikan akal, diberikan cara beribadah dan semuanya. Apa semua ini? Sehingga terfikir apa? Sepertinya aku butuh jalan keluar. Allah bilang, ulaika ala hudam mir rabbihim. Dikatakan bahwa inilah Al-Quran nih, sebagai petunjuk hudal lil muttaqin. Nah, tadi ada pertanyaan. Saya jelasin ini dulu. Hudal lil muttaqin. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari segala pertanyaan yang tadi, hidup ini mau kemana? Hidup ini mau kemana? Nyari pacar yang cantik, istri yang cantik bakal tua. Nyari suami yang ganteng, ujung-ujungnya juga tua. Nyari rumah yang besar, ujung-ujungnya mati rumahnya, ketinggalan istri, anak semuanya berebut harta tanpa mengingat bapaknya yang telah mati. Tapi Allah bilang, kehidupan kalian berakhir di sini. Apa? Hudal lil muttaqin. Apa hudal lil muttaqin? Woi manusia, iya ya Allah. Menderita di dunia, menderita. Kenapa? Istri saya kurang ajar, selingkuh ya Allah.
Menderita ya di dunia? Iya. Hei manusia, menderita nggak di dunia? Menderita. Kenapa? Saya banyak hutang ya Allah untuk menghidupi anak saya. Hei manusia, menderita nggak di dunia? Menderita. Dengan segala derita saya ya Allah. Makanya jangan kau kejar dunia. Sehingga begitu kau mati, kau terkejut, engkau telah mati. Padahal yang harus kau kejar ini. Padahal yang harus kau kejar alam kekal ini. Di alam kekal ini, segala derita udah gak ada. Segala rasa sedih udah gak ada. Yang ada rasa bahagia. Tapi kau buang aku, kata Allah. Kau tinggalkan ibadah kepadaku. Bahkan kau sembah selain aku. Demi ini dunia yang kasih kamu derita. Yang ini ku ciptakan untuk bahagia, tak kau kejar. Kau lupakan aku. Dengan kekhawatiranmu akan apa kau makan. Dengan kekhawatiranmu akan apa kau berbuat. Akan apa yang kau persiapkan terhadap cita-citamu, terhadap anakmu. Padahal yang menantimu kematian. Padahal yang menantimu akhir dari hidup. Bukan cita-citamu. Apa yang kau sombongkan? Nah, inilah hudal lil muttaqin. Apa hudal lil muttaqin? Kita menyangka nih, di hadapan kita adalah cita-cita. Aku harus bikin ini. Ya, ini di sebelumnya kita berpikir, aku harus bikin ini, planning ini, cara itu. Untuk apa? Sampai ke sini. Apa sini? Cita-cita. Masalahnya, cita-cita ini selalu dihadang oleh kematian. Ini cita-cita yang ada di depan, kematian ada di sini. Mau kemana lo? Belum sampai kepada tujuan cita-cita, mati menjemput dan merangkul. Oke? Ketika mati menjemput dan merangkul, kalau kita salah pilih di dunia ini dan mencari, dan salah menentukan sikap, kita terkejut. Ya Allah, izinkan aku hidup. Ternyata aku salah pilih. Sudah terlambat. Nah, makanya dikatakan oleh Al-Quran. Pertama, hudal linnas. Apa hudal linnas? Orang segala jenis manusia yang kemudian mereka hidup, yang menyembah Allah dan yang tidak menyembah Allah. Kalau mereka kebingungan di antara Tuhan yang mana harus mereka pilih, Allah kasih konsepnya. Begini cara berpikir agar engkau bisa kembali kepada Allah. Apa? Al-Quran. Itu huda linnas. Tapi setelah nas itu memilih huda, memilih Al-Quran, katakan, kamu udah pilih Al-Quran? Udah. Tadinya kamu nyembah apa? Nyembah manusia. Kamu udah pilih huda, petunjuk. Udah. Oke, ini petunjuk selanjutnya apa? Litakwa. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sekarang kamu sudah Islam kan? Oke, sudah. Oke. Apa yang harus kamu kejar? Apartemen ya Allah, ku kasih mati buat apa apartemen? Oh iya juga ya. Oke. Istri yang cantik ya Allah, ku kasih tua buat apa lo? Oh iya juga ya. Nyari harta sebanyaknya, lo mati keluarga lo yang berebut. Iya juga ya, ya Allah. Akhirnya nggak ada jawaban. Hudal lil muttaqin. Apa hudal lil muttaqin? Kamu lihat Al-Quran. Tujuannya apa? Kau balik kepada Allah, engkau siap untuk Tuhan. Mati adalah keinginan. Mati adalah cita-cita. Agar aku berani kembali kepada Allah. Sedangkan kita di sini berada di dalam mode nggak siap mati. Kenapa nggak siap mati? Kalau aku mati anak aku makan apa? Kalau aku mati sudah ginilah, sudah gitulah, dan semuanya. Padahal Allah ciptakan dengan Al-Quran ini, yang menantimu di depan adalah mati. Engkau akan sambut, engkau akan terima kematian. Kenapa? Karena memang engkau rindukan aku. Gitu teman-teman. Paham ya? Nah itu Al-Quran jadi hudal lil muttaqin. Apa itu hudal lil muttaqin? Segala daripada dunia ini yang kita bingungkan dengan rules yang sama, kehidupan yang sama, Al-Quran menjawab ke arah mana kita harus hidup. Tidak lain yaitu kembali kepada Allah. Tidak lain itu siap menghadapi kematian. Karena cita-cita belum, kurang panjang Ustaz. Nah, cita-cita belum tentu menjemput kita. Tapi kalau mati sudah pasti menjemput kita. Sehingga apa? Di dunia diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Wahai manusia, aku penciptamu, gak ada yang kamu miliki di dalam dirimu. Apa yang kau khawatirkan? Aku khawatir tidak makan ya Allah. Oke. Setelah engkau khawatir tidak makan, mana yang kau pilih? Ibadah apa? Cari makan ya Allah. Kalau aku terus ibadah, bagaimana aku cari makan? Oke. Mana yang lebih kau khawatirkan? Mengingatku ataupun mengingat bagaimana keadaan istrimu dan anakmu? Oh, mengingat istri ya Allah. Kalau aku terus ibadah, kapan aku ingat mereka? Itu jawaban jujur kita, walaupun di mulut kita. Mana yang paling kau ingat dan paling kau cinta? Allah, Allah. Tapi khawatir ada, api rasa takut ada, rasa meninggalkan ibadah demi dunia ada. Padahal Al-Quran mengajarkan kita, ingat gak ada yang kamu miliki. Perut bukan kamu yang miliki, sehingga engkau harus tinggalkan ibadah demi isi perut.
perut Allah yang memiliki. Kapanpun Allah ingin memberikan rezeki, engkau akan hidup. Kapanpun Allah cabut rezeki, engkau akan mati. Ingat, selama ada nafas dan Allah izinkan kau hidup, rezeki ada untukmu. Tapi kalau Allah telah cabut rezeki daripadamu, maka ingat engkau telah mati. Selama engkau hidup, rezeki ada untukmu. Itu dari Allah untuk kita. Akan dikatakan puisi daripada Allah untuk kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kepadanya jalan keluar. Apa jalan keluar? Ya Allah, aku punya masalah ini. Oh, sini-sini mendekat. Enggak mau ya Allah, aku ingin nyelesain masalah ini. Ya udah, selesai. Seakan-akan semua tubuh semua takdir, semua tubuh, semua jiwa engkau yang punya. Oke, selesaikan. Enggak, tapi orang yang bertakwa, kenapa? Ada masalah ya Allah. Oke, sini dekat. Dia berdoa, dia beribadah, dia curhat kepada Allah. Allah mau bilang, jalan keluar daripada setiap cobaan yang aku berikan, aku yang punya dan aku yang akan memberikan. Engkau tak perlu cari, engkau tak perlu pikirin. Tugas engkau saat kupanggil, balik. Tugas engkau ketika kupanggil, balik. Itu aja dari Allah. Makanya pentingnya kita belajar tauhid untuk tahu bahwa di dalam diri kita tidak ada yang mampu kita miliki. Dan semuanya ditentukan oleh Allah. Untuk hidup ditentukan Allah. Untuk mati ditentukan Allah. Untuk jadi manusia, jadi kucing, jadi buaya, jadi apapun ditentukan Allah. Lalu apa yang kita khawatirkan? Sehingga kita sampai ke jannatil khulud. Dunia yang tiada matinya, yaitu surga. Kita dapatin istri yang merepet di dunia. 24 jam merepet. Hidup kita terkekang, terazab sama dia. Tapi di akhirat karena kita sabar, ini adalah amanah Allah. Allah jadikan dia bidadari yang sempurna. Kita dapat suami yang zolim. Kita dapat suami yang zolim. Suami yang lupa sama istri. Andaikan kita bersabar di atas apa yang dilakukan oleh suami kita, maka Allah akan berikan kita surga. Dan kita melupakan semua derita. Karena isi surga kesempurnaan. Di dunia makanya jangan banyak kejar nafsu. Apa banyak kejar nafsu? Dapat istri banyak cengcong, kita bilang, oh ini dia seperti ini, merepetnya 24 jam setiap hari hampir melihat keluar asap dari kuping. Tapi tugas kita satu. Ini amanah Tuhan. Yang mana kau cintai? Kau cintai dia? Kau cintai hambaku? Kau bodoh. Udah tahu dunia, segala keburukan ada di dunia. Maka dia kalau kesempurnaan yang kau cari nggak ada, isinya keburukan. Engkau sabar, di surga kesempurnaan nanti yang kau dapat. Oh, istrimu juga masuk surga, tenang, dia nggak akan ngerepet lagi. Di surga dia jadi bidadari yang sempurna tanpa hal-hal yang tidak engkau suka. Itu. Jadi Allah seakan-akan mau ngasih nampak dunia ini isinya kekurangan, isinya derita, isinya kehancuran, isinya kezoliman. Apa yang kau kejar banget? Sedangkan akhirat semua hal itu dihilangkan. Semuanya berbalik arah ke arah bahagia. Alhamdulillah. Gitu teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita belajar tauhid. Karena dengan mengerti wujud Allah, ya, dengan mengerti keadaan jiwa, ya. Artinya mengerti keadaan jiwa itu bagaimana? Dengan kita mengerti keadaan jiwa, bahwa di jiwa kita ini semuanya milik Allah, dan yang pantas menyebut dirinya ada cuma Allah, kita tidak akan sombong. Karena yang kita khawatirin gini teman-teman. Kita khawatir nih, besok makan apa? Kita khawatir ini harus apa? Kita khawatir ini seperti apa? Ini kita khawatir harus bagaimana, bagaimana dan bagaimana. Khawatir. Tapi kalau kita sudah sampai lubabut tauhid, hanya ada Allah di hidupku, nggak ada yang kita khawatir. Wahai manusia, ku bikin kau lapar sampai mati, siap ya Allah. Wahai manusia, ku buat engkau terhina di muka bumi dalam pandangan orang, siap ya Allah. Surga untukku kan ya Allah? Iya. Saya tanya di sini, antum mau nggak dihina seluruh bumi, tapi dicintai oleh Allah? Jawab yang jujur. Coba, saya pengen tahu. Allah bilang, oi makhluk yang ada yang nonton di sini di pengajian Bang Daman, mau nggak dijadiin oleh Allah sebagai manusia terhina di muka bumi ini? Tapi Allah mencintai kalian. Mau nggak? Mau BG. Begitu dikatakan sama teman, woi miskin, marah. Udah. Begitu dikatakan sama ini, suamimu apaan? Emas aja kamu nggak dibeliin. Lihat aku nih, 7 kilo dibeliin sama suami. Marah. Ustadz mau nggak? Insya Allah. Ustadz masih insya Allah. Ustadz masih insya Allah. Ya, karena sulit guys. Tapi lihat Rasulullah. Datang ke muka bumi, tujuannya hanya balik kepada Allah. Datang ke muka bumi, dihinakan oleh seluruh Arab. Dikatakan gila.
Al-Hijr ayat 6. Dikatakan gila. Dikatakan orang yang pengada-ngada, si ahli sihir. Atai, dicampak ini. Dikucilkan daripada kebangsawanan Bani Hashim. Dipandang hina. Siap nggak Rasulullah? Siap. Karena apa Rasulullah ingat? Bentar lagi juga gua mati. Orang yang ngomongin gua paling ingat gua 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun. Udah. Setelah itu dia juga ikut mati. Tapi Allah mencintaiku. Selesai. Itulah pentingnya melihat wujud Allah. Apa melihat wujud Allah? Menghilangkan keakuan di tubuh. Sehingga kita hilanglah rasa. Apa namanya itu? Kalau keakuan di tubuh kita ini udah hilang. Semuanya kita kembali kepada Allah dan bertawakal. Tapi kalau keakuan di tubuh ada. Apa yang terjadi? Khawatir. Rasa tidak puas. Semuanya ada. Karena kan merasa kita aku tanpa Allah. Arti keakuan tahu nggak apa teman-teman? Merasa diri paling aku tanpa Allah. Ada masalah cuma aku yang bisa selesaikan. Ada keinginan cuma aku yang bisa capai. Ada kehinaan cuma aku yang bisa mulia. Padahal Allah mau bilang, lu itu milik gua. Apapun itu punya gua. Selesai ya? Gitu. Bagaimana agama Mahdi? Entah nggak tahu agama baru saya itu. Nah gitu teman. Rasulullah itu siapa bang? Serius nanya. Utusan terakhir dari Allah menjadi rahmatan lil alamin. Nah, bagaimana kekeliruan manusia diluruskan oleh Rasulullah terhadap Tuhan, terhadap cara pemberlakuan, kasta daripada manusia cipta-ciptakan, semua diberantas. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi yang paling penting hilangkan keakuan. Ya. Ulangi bagian menjemput mati dengan gembira, Ustaz. Yang kayak saya bilang tadi, keakuan hilangkan. Tunggu teman-teman, sifat keakuan tahu nggak ini? Saya kan udah bilang, pahami konsep daripada ilmu tasawufnya para rasul, ilmu tasawufnya para anbiya, ilmu tasawufnya para ulama. Ingat, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Sudah sampai ke derajat itu. Maksudnya bagaimana? Ketika mereka berzikir, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Karena apa? Aku yang pantas menyebut aku cuma Allah. Karena arti aku adalah kepemilikan. Penuh. Kepemilikan Allah terhadap kuasanya penuh. Kepemilikan Allah terhadap akunya penuh tanpa dibatasi oleh siapapun. Arti aku itu paling mudah, seenaknya. Paham? Keakuan itu harus seenaknya. Paham maksudnya? Makanya Allah al-mutakabbir, wajar untuk takabur dan sombong Allah. Kenapa? Karena akunya penuh tanpa batas. Nggak ada yang membatasi. Bebas seenaknya. Kenapa? Keakuannya penuh. Sedangkan keakuan kita tidak penuh. Apa yang bisa kita akukan dari tubuh ini? Tangan dibikin rumpuh. Mana akunya kamu? Tangan nih. Aku. Bisa saya gerakkan, bisa tonjok, bisa nyisir. Bisa nyisir, bisa ini, bisa itu. Dibikin lumpuh. Mana akunya kamu? Ayo sembuhkan lumpuhmu. Tidak bisa. Apa? Aku. Untuk diri aku sendiri. Dicabut nyawa. Mana akumu? Sehingga kau terdiam. Mana mulutmu yang riang gembira? Mana nyanyianmu yang merdu? Mana suaramu yang merdu dan bagus di dunia? Kenapa engkau dimanikan jenazahmu engkau diam? Mana teriak lagi? Kufur kepadaku. Teriak lagi. Kufurkan aku. Hinakan aku. Ayo. Kenapa diam? Ketika air daripada sang imam membasahi tubuhmu. Mana kakimu yang engkau tinggalkan aku? Mana kakimu yang engkau berjalan kepada sesuatu yang bukan aku? Mana kakimu? Kok diam? Kok diam? Gitu. Itu dia. Jadi menunjukkan tidak ada aku. Yang sebenarnya aku kecuali Allah. Nangkap ya? Nah, ketika tidak ada aku pada diri kita, tugas kita apa? Buang akunya. Karena merasa kita adalah aku, paham nggak? Merasa keakuan di dalam jiwa ini, inilah yang membuat kita khawatir. Membuat kita menderita, membuat kita membuat kita khawatir, membuat kita menderita, membuat kita selalu punya masalah. Kenapa? Ya karena aku punya masalah, merasa diri paling aku harus selesaikan masalah. Mau ibadah, apa itu ibadah? Aku harus kejar karena aku si paling aku menyelesaikan masalah. Nyatanya tidak selesai, bunuh diri ujungnya. Oh, aku si paling aku punya kesedihan, aku harus selesaikan kesedihan ini. Kita lupakan Allah demi selesaikan. Karena kita ingat, kita si paling aku. Ujungnya tambah sedih. Kita kekhawatiran terhadap masa depan, masa segalanya untuk anak dan semuanya. Menjadi si paling aku. Seakan-akan tidak ada Allah.
Kita kejar ke depan untuk menyelesaikan keakuan kita. Nyata-nyatanya semua gagal. Makanya Allah bilang, apa yang aku dari kamu? Apa yang kau cita-citakan bisa berubah bahkan tidak tercapai. Sedangkan aku ketika bercita-cita, kata Allah, menciptakan sesuatu, semua terjadi. Sedangkan dirimu, tidak ada keakuan pada dirimu. Sedangkan di bagimu itu tidak ada keakuan apapun. Lalu kenapa kamu khawatir? Katanya si paling aku. Kalau udah si paling aku, ngapain khawatir? Makanya ketika keakuan hilang di dalam tubuh, tidak ada yang paling wujud selain wujudnya Allah. Di sini jiwa akan terbimbing. Di sini jiwa akan merasakan kebahagiaan. Di sini jiwa akan merasakan ketenangan. Mati menanti di depan, matinya kita sambut. Mati, ayo. Kenapa kau panggil aku, wahai manusia? Bukankah kau hidup lama? Ingin hidup lama? Tidak. Apa yang harus ku cari di dunia ini? Segalanya telah kudapati. Sujudku yang paling indah hanya kepada Tuhanku. Mulutku hanya basah untuk menyebut namanya. Engkau mati berada di depanku. Ayo datang kepadaku. Kita berani untuk mati. Yang bagaimanapun kondisinya, kita menyambut mati dengan cara yang paling mulia. Bukan terkejut tiba mati. Paham ya? Bukan tertiba mati. Ada terkejut tiba-tiba mati itu gini. Dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa manusia ketika berpisah ruh dan badan, semua manusia terkejut. Seakan-akan mimpi. Ketika dia melihat jasadnya sudah berpisah daripada dirinya. Dia memanggil jasad. Wahai diriku, wahai diriku, wahai diriku. Lalu dia mencoba bangun. Dia kira dia itu tidur. Ternyata dia telah mati. Baru di situ semua tercengang. Orang yang menyembah selain Allah akan tercengang karena mereka menyesal menyembah selain Allah. Orang yang telah menyembah Allah, mereka menyesal salah pilih dan salah jalan. Paham maksudnya? Orang yang tidak menyembah Allah, wah, begitu berpisah dari badan. Wahai tubuhku. Oh enggak, ini mimpi. Dia berusaha untuk bangun. Ternyata mati dia. Arwahnya menyaksikan jasad. Ketika jasad menyaksikan arwah, orang yang menyembah selain Allah, dia sadar di saat itu cuma ada Allah sebagai Tuhan. Orang yang telah menyembah Allah, apa yang dia ingat? Solatku bagaimana, sedangkan hidupku mengejar dunia. Solatku bagaimana, sedangkan sedangkan kelalaianku begitu banyak. Lalu dia menghampiri jasad, meminta jasad untuk kembali kepadanya. Lalu malaikat menjawab, telah terputuslah antara engkau dengan jasadmu. Di situ terasalah segala penyesalan manusia. Disitulah terasalah bahwa manusia telah salah jalan. Ya, assalamualaikum, tumben lu ngaji ya. ya, tumben ngaji ya. Main game sana ya. Nah, paham? Nah, makanya dari pemahaman wujud ini, daripada Rasulullah mengatakan dalam hadisnya apa? Kana Allah. Udah, kana Allah adalah Allah dan tidak akan pernah ada yang disebut ada bi ghairillah selain Allah. Jadi jangan sombong. Kenapa? Kalian itu nggak pantas memiliki aku di dalam diri kalian. Jadi apa yang kalian sombong? Dan Allah bilang, kana Allah telah ada. Walam yakun, dan tidak akan pernah ada yang disebut ada bi ghairillah selain Allah. Jadi Allah bilang, aku yang ada, kalian semua nggak ada. Kalian itu adanya itu rental, kata Allah. Paham kan? Selesai. Bang Imron, ya, saya jawab satu dulu. Ustadz tanya, secara hakikat kesempurnaan memandang Allah apakah ada di dalam Nabi Muhammad SAW? Oke, Nabi Muhammad SAW memiliki kesempurnaan penuh termasuk bertemu dengan Allah. Ya, itu secara hakikat memang benar-benar bertemu dengan Allah, yaitu Nabi Muhammad. Kita juga akan berlaku sama. Kapan? Setelah selesai daripada dunia ini, daripada dunia kita buang keakuan, yang kita tahu cuma adalah Allah. Begitu kemudian kita dimatikan, kita rindu akan kematian, kita menyambut kematian. Setelah kita sambut kematian, di alam akhirat tahu nggak apa yang kita nantikan? Ketemu Allah. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, setiap manusia akan dipanggil oleh Allah satu persatu. Untuk berbicara langsung di hadapan Allah. Dan tidak ada satupun penerjemah, kata Rasulullah. Paham maksudnya? Antum semua, saya akan dipanggil oleh Allah bertemu satu persatu. Disambut dalam mahkamah Allah. Ketika disambut oleh Allah, satu persatu. Kata Rasulullah, tidak ada satupun penerjemah. Itu kalimat balaghah. Artinya, kalimat balaghah bukan gak tahu bahasa apa. Bukan. Rasulullah mau bilang, tidak ada yang sanggup membayangkan keindahan seorang hamba
yang menantikan Tuhannya, membuangkan keakuan, menerima segala hinaan dunia yang dia tahu hanyalah Allah. Kerinduan yang terbesar ini dipanggil langsung oleh zat yang dia rindu. Tanpa satupun penerjemah, kata Rasulullah. Apa tanpa satupun penerjemah? Gak ada yang bisa bayangkan. Sebetapa bahagianya jasad. Sebetapa bahagianya ruh itu di hadapan Allah yang dia nantikan. Selesai, Masya Allah. Ustaz doain ya jadi wanita soleha, rajin sholat dan ngaji. Ya, ninggalin Roblox ya. Asik Roblox ya. Dan banyak duit. Oke ya, oke. Jangan banyak main Roblox, ngaji tiap malam ya. Roblox terus ya. Nah, berarti total berserah diri kepada Allah terhadap segala urusannya. Benar. Nah, teman-teman, itu yang paling penting. Daripada teman-teman sekalian, daripada pengajian kita terhadap tauhid, buang keakuan, siapkan diri untuk ketemu mati. Jangan terlalu banyak mikir besok akan apa, besok ini bagaimana. Karena yang menanti kita kematian. Izin sebentar Ustadz, oke. Assalamualaikum, semoga sehat, bahagia, dan selalu amin. Amin, Masya Allah. Rabbal alamin. Nah, baru kita lanjutkan pengajian kita. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Lama kali saya pengen jadi Ustadz, gimana cara tinggalin Roblox? Back to Allah ya. Jangan tinggalin Roblox, aku aja gak bisa ninggalin game ya. Bang, gimana cara menghilangkan keakuan? Ya dengan paham ini. Dengan paham tidak ada yang ada selain Allah. Dengan paham tidak ada yang aku, yang paling pantas disebut aku selain Allah. Kita tidak bisa menyebut diri kita aku. Kenapa? Apa yang aku dari kita? Nggak ada. Tubuh milik Allah, dicabut nyawa hilang. Apanya yang aku? Makanya para ulama itu nggak berani menyebut ada terhadap dirinya sendiri. Ustadz, habis ngaji boleh main boba. Aku aja siap ngaji main boba ya. Oke, teman-teman, lanjut pengajian. Ustadz, kok ada ini nih? Ayo kita lanjut. Subhanallah, inilah ngaji tauhid. Dosa kita bagaimana bang? Takut pada dosa-dosa dulu. Nah ini nih. Baru aja kita jelasin. Dosa 2 kita bagaimana bang? Takut pada dosa 2 dulu. Hakikat buang keakuan tahu nggak teman-teman? Nah ini capek kita jelasin. Teman-teman masih belum nangkep. Kita takut dosa. Takut dosa masih ada aku di dalam diri kita. Tapi sifat daripada keakuan ini fana. Apa arti fana? Nggak tahu dosa, udah nggak tahu pahala. Nangkep. Tidak ada aku selain Allah. Tidak ada yang paling ada selain Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan bukan karena pahala, bukan karena takut dosa. Selesai semuanya. Kosong. Paham maksudnya? Kita mencari ridha Allah ini bukan lagi pahala. Kita meninggalkan setiap larangan bukan karena takut dosa. Semua karena cinta kita kepada Allah. Karena kita tahu apa yang berhak aku miliki dunia ini. Nggak ada. Sedangkan engkau yang berhak memilikiku. Yang kita tahu, kalau kita hakikat masih takut dosa, ini mati aja kita masih nggak berani Gini, mati saja tidak berani kita sambut. Kenapa? Kita masih ingat akan dosa. Paham maksudnya? Kita masih ingat akan dosa. Saya tanya kepada teman-teman sekalian. 2 menit lagi kita semua di sini akan mati. 2 menit lagi. Sudah siapkah? Sudah beranikah? Pasti kita bilang, jangan Ustadz, dosa saya masih banyak. Karena apa? Ketika Al-Quran menjadi hudal lil mutakin, petunjuk, tidak kita jadikan petunjuk. Ataupun apa? Arah kita mau kemana. Kita nggak menjadikan itu. Sehingga begitu ada kematian, kita shock. Anggaplah, ini mati nggak ada yang tahu kapan. Kita beranggapan, 2 jam lagi kita mati. Kita beranggapan, 2 jam lagi semua yang ada di sini mati. Sudah berani? Saya yakin dari lubuk hati Anda belum berani. Masih ada kepikiran ibu, anak, kepikiran suami, kepikiran istri. Benar gak? Padahal hakikat hudal lil mutakin adalah itu. Berani menghadapi mati. Karena yang menanti kita bukan cita-cita, bukan keinginan. Yang menanti kita secara pasti adalah mati. Maka mati adalah wujud kerinduan. Nah, kalau kita telah menentukan kehakikatan yang ada cuma Allah, kehakikatan yang paling aku cuma Allah, udah, saat itu terjadi, kita melakukan ibadah bukan lagi karena pahala. Kita meninggalkan hal yang bikin dosa bukan lagi karena takut dosa. Semua udah kosong. Semua untukmu ya Allah. Bukan lagi. Sehingga terwujud, saya tanya teman-teman, kalian rajin ibadah dibakar neraka? Mau? Mau nggak? Kalian rajin ibadah, rajin puasa, taat kepada Allah, dibakar oleh Allah dalam neraka? Mau?